siapa ni? Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Wih, Mas Rifki. Gimana Mas kabarnya? Sehat. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Udah lama nih gak ketemu. Lapar nggak? Lapar sih. Jujur aku lapar. Suka Bang. risoles? Suka. Apalagi risol mayo. Ah, itu enak banget sih. Terus Gimana kalau kita nyari? Gasin, tapi di mana? Ada Kamu tahu pasar? nggak? Ada pasar. Ini ada Oh iya, pasar. betul juga. Boleh. Sikat. Sikat. Tapi tutup. Oh iya, Udah tutup tahu pasarnya. gak ada jajan lain dah. Lapar banget soalnya. Aduh. Ngerasa ada bau-bau nggak enak nggak? Bener juga. Bukan bauku sih. Sama. Kita cari sekeliling deh. Lihat sekeliling. Sana masih aman. Mas. Waduh. Kenapa ini kok ada ini? Iya. Kenapa, Kenapa? kok ada sampah gitu ya? Apa jangan-jangan tempat pembuangan sampah akhir di sini? Loh, tapi kenapa kok harus di sebelah pasar? Oh, iya. Itu yang jadi problemnya kita. Kan kurang etis kan? Ada sampah di sebelahnya pasar yang konotasinya itu pasar tempat bahan makanan. Betul, apalagi juga ada risoles. Jadi kan orang akan merasa terganggu apabila makan tapi tercium bau yang tidak menyenangkan, Mas. Benar. Ya. Bukan hanya penciuman saja yang tidak enak, namun itu juga tidak baik buat kesehatan karena sampah sendiri mengandung banyak bakteri yang bisa terbang ditiup angin di sebelah jalan seperti ini. Bisa jadi. Jadi solusinya gimana, Mas? Solusinya dijelasin teman kita nanti. Ya. Halo, sekarang kami sedang berada di Pasar Tradisional Kaliwaron LKMK yang berlokasi di Mojo, Kecamatan Gubeng. Pasar ini berjarak 1,3 km dari Universitas Airlangga Kampus C. Posisi pasar ini terbilang cukup strategis karena berada di tepi jalan yang dimana posisinya mudah untuk dicari. Pasar ini memang tidak terlalu luas, namun sudah terbilang cukup untuk masyarakat sekitar berbelanja. Namun, di belakang pasar terdapat sungai yang terlihat jelas bahwa sungai tersebut tercemar oleh sampah sehingga terjadi pencemaran air. Sampah adalah suatu barang yang sudah tidak terpakai. Setiap hari, masyarakat pasti melakukan aktivitas yang menghasilkan sampah. Saat ini, membuang sampah di sungai seolah-olah dianggap lazim oleh masyarakat. Padahal, hal tersebut menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satunya dapat menurunkan kualitas air serta dapat menimbulkan banyak penyakit. Apalagi, posisi sungai benar-benar tepat di belakang Pasar Kaliwaron LKMK, di mana pasar adalah tempat terjadinya jual beli, yang sudah pasti banyak orang. Selain itu, dalam Pasar Kaliwaron LKMK ini juga banyak yang menjual jajanan-jajanan yang tidak terbungkus plastik. Fakta yang menyedihkan lagi, pasar ini juga tepat bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah.
dan di sebelah TPS tersebut terdapat palang himbauan bahwa tidak boleh membuang sampah melewati batas TPS itu sendiri. Namun, melalui observasi kami, faktanya sampah yang berada di sana sudah melewati batas TPS tersebut. Menurut penelitian Riset Kesehatan Kemenkes tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 10 kilo sampah yang akan dibuang oleh satu orang penduduk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2020, Indonesia memiliki 273,5 juta jiwa. Tidak bisa dibayangkan betapa banyaknya sampah yang dihasilkan per bulannya oleh masyarakat. Dan fakta yang lebih menyedihkan yaitu banyaknya sampah tersebut berada tepat di samping pasar yang seharusnya pasar menjadi tempat yang bersih sehingga menghasilkan produk-produk makanan yang dijual menjadi higienis. Solusi dari permasalahan tersebut ialah yang pertama menerapkan sistem 5R, yakni berupa reduce, reuse, recycle, replace, and reclaim. Dan yang kedua adalah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencemaran sampah di sungai, serta menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Untuk solusi yang ketiga ialah memberikan informasi mengenai B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, sehingga masyarakat lebih paham bagaimana untuk mengatasi sampah tersebut. Solusi yang keempat adalah memindahkan tempat pemungutan sampah atau pasar tersebut ke tempat yang lebih layak, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Dan solusi yang terakhir, yaitu mengelola sampah organik menjadi kompos atau sesuatu yang bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye-bye.